Propolis itu ibarat si pisau tajam. Dia bisa membuat sel kanker itu tersayat-sayat. Cas, cas, cas. Ada istilah kedokterannya, apoptosis, bunuh diri. Jadi kalau kita minum propolis, ada ketemu sel kanker di tubuh. Sel kanker langsung bunuh diri. Suicide program, diprogram untuk cepat-cepat bunuh diri. Jadi langsung hancur dari tubuh kita. Makanya propolis sangat bagus dijadiin sebagai imunisasi kanker. Terutama nih, kita-kita yang kaum muda, yang makanannya hobinya fast food. Nah, setelah 12 tahun kemudian, saya coba USG untuk kontrol, ternyata kistanya tumbuh, teman-teman. Hampir 4 cm. Dan dokter kandungan menyarankan 6 bulan ke depan di follow up. Apabila kistanya makin membesar, kita akan operasi kembali. Ya, kita seorang medis, nggak mungkin itu mengecil. Pasti akan membesar. Saya pikir, apa ada obat ya yang bisa membuat ini mengecil lagi atau hilang sama sekali tanpa tindakan operasi. Karena saya sudah lakukan sebelumnya, ternyata tumbuh lagi begitu. Secara medis saya sudah lakukan. Nah, kemudian suami saya coba search di internet, apa itu propolis. Nah, pulang dari praktek, suami saya coba sarankan. Kebetulan suami saya internis ya, ngomong, coba dulu deh itu propolis. Saya pikir tumben ini internis nyuruh saya minum propolis gitu ya. Ya karena sudah putus asa juga, udah coba tindakan medis dan berbagai macam tetap ada, saya coba di propolis. Saya minum selama 2 bulan, kista itu sembuh tanpa operasi. Ya, itu yang membuat keyakinan saya. Jadi saya bintang iklan nih. Jadi saya bukan hanya asal ngomong ini begini, ini begitu. Kemudian, nah upline saya ngomong, beli-beli terus kan mahal, jalanin aja bisnisnya, bisa dapat produk gratis. Walaupun dokter ngeluarin 100.000 sehari, lumayan terasa juga buat ibu-ibu ya. Kemudian saya coba jalankan bisnisnya, wah spektakuler lah pokoknya. Jadi itulah alasan saya bergabung di komunitas Melia Sehat Sejahtera. Ya. Terima kasih Dokter Rizal. Ya. Oke, selanjutnya kita akan... Dok, saya mau nanya nih, kalau misalkan saya punya mah nih, boleh nggak saya mengkonsumsi propolis? Ya, kalau propolis itu sebenarnya paling bagus dikonsumsi pada saat perutnya kosong. Tapi pada kondisi misalnya punya asam lambung atau sakit mah yang kita sering sampaikan itu, memang konsumsinya baiknya sesudah makan. Sudah makan. Nah, terus berapa lama nih saya harus konsumsi propolis sampai mah saya itu sembuh? Ya, memang tiap orang itu kondisi kesehatannya beda-beda ya, tergantung juga derajat beratnya penyakit. Tapi kalau misalnya memang kita ada keluhan, sebaiknya konsumsi propolisnya bisa 2-3 kali sehari. Selama keluhannya masih berlangsung, sebaiknya memang dirutinkan. Mendengarkan ya informasi dari Ibu Siti Aini ya, seorang master di bidang farmakologi. Ya, ini juga sangat erat karena produk ini adalah produk kesehatan. Tentunya kita sebagai orang-orang medis harus punya keyakinan di awal dulu nih, produk ini aman gitu ya. Nah, mungkin Ibu Siti Aini bisa memberikan masukan atau informasi buat siapapun yang menonton video ini betapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmatul Aini, saya seorang apoteker, S1 di Fakultas Farmasi UGM dan S2 saya tempuh di Groningen, Belanda. Jadi memang betul seperti yang dikatakan tadi, secara farmakologi propolis ini memiliki lethal dose yang sangat tinggi. Apa itu lethal dose? Yaitu dosis yang mematikan. Jadi dosis mematikannya ini sangat jauh. Ya, jadi sekali minum 600 ml, jadi sekitar 100 botol. Jadi sebelum itu, kurang dari itu masih sangat aman. Jadi Anda jangan khawatir, karena propolis ini bisa digunakan oleh siapa saja. Bayi baru lahir, 0 hari, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, bahkan orang yang mengalami kelainan fungsi hati dan fungsi ginjal pun aman menggunakan propolis. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau obat kimia kan rata-rata satu obat hanya untuk satu penyakit, bener nggak? Kadang satu penyakit obatnya malah 5. Nah ini luar biasa, satu obat untuk semua dalam hal mempercepat kesembuhan dan membantu obat medis. Karena dia kalau digabung sama obat medis, kerjanya itu luar biasa. Memperkuat kerja obat medis dan menghilangkan efek samping. Keren ya. Dia aman, tidak ada efek samping. Bahkan buat anak kecil sampai orang dewasa. Karena propolis itu salah satu
produknya lebah yang dia punya banyak ya, ada antioksidannya, ada flavonoid segala macam, ada juga dia bahan antiseptiknya yang ada pada propolis. Jadi sarang lebah itu sama lebah itu memang disirami lah atau diolesin sama propolis tadi sebenarnya. Jadi dia antiseptik sebenarnya ya. Jadi kayak bahasa kita mah, bahasa gampang orang awamnya, antibiotiknya lah gitu loh. Ciri-ciri ya, saya katakan ciri-ciri propolis, mohon maaf ya, propolis yang kurang baik, saya katakan kurang baik, yang dia belum bisa memisahkan 100% antara wax dan propolis itu, kalau ditetesin dia akan ada kabut putih. Ya rata-rata kan begitu bukan? Iya. Loh, kalau yang baru enggak. Itu indikatornya? Iya. Kalau teknologi yang sudah modern sekarang ini, ditetesin dia larut murni. Propolis itu begitu, betul-betul tidak ada warna. Kalau warna dia hanya kuning sedikit. Oh, langsung menguning aja? Iya. Bukan yang tes. Jadi kabut gitu. Itu masih ada waxnya. Dan kalau ada masih ada waxnya, bisa menyumbat pembuluh darah di jantung. Banyak pasien TBC nggak sadar kalau TBC bisa pulih lebih cepat asalkan tahu satu bahan alami ini. Namanya propolis trigona. Propolis trigona terbentuk dari getah pohon dan resin yang dikumpulkan lebah untuk melindungi sarangnya dari virus dan bakteri. Banyak penelitian yang mengatakan kalau propolis trigona kaya senyawa bioaktif yang bantu tubuh lawan infeksi dan perbaiki jaringan paru. Itulah kenapa bahan ini cocok menjadi pendukung alami untuk pasien TBC, karena bisa membantu daya tahan tubuh lebih stabil dan proses pemulihan lebih cepat. Kalau info kayak gini bermanfaat buat kamu, jangan lupa follow Hepro biar nggak ketinggalan edukasi seputar TBC dan kesehatan paru. Dan share ke orang lain yang lagi berjuang sembuh biar makin banyak yang tahu. Dok, manfaat propolis itu apa aja ya? Salah satunya dapat bersifat sebagai antiinflamasi atau anti radang alami, sehingga dia dapat mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan imunitas, sehingga baik sekali untuk dikonsumsi. Terus kalau dikonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang, itu ada efek sampingnya? Insya Allah lebih aman ketika kita mengonsumsi jangka panjang, karena tidak ada kandungan-kandungan zat lain selain bahan-bahan alami. Justru apabila kita mengonsumsi propolis dalam jangka waktu panjang, dapat bersifat renoprotektif, artinya melindungi ginjal, dan hepatoprotektif, artinya dapat melindungi hati. Hati saya? Tuh, yang hatinya mau dilindungi, minum propolis. Ternyata masih ada teman-teman yang tidak mengetahui apa sebenarnya propolis gitu loh. Dianggap propolis itu adalah madu. Lebah ya, makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling unik ya, di mana lebah ini menghasilkan manfaat yang luar biasa. Yang kita tahu itu ada dalam Al-Qur'an ya. Di mana lebah menghasilkan bukan hanya madu sebetulnya, tapi lebah juga menghasilkan seperti royal jelly, bee pollen, ya, wax ya, dan propolis. Jadi dari material yang dihasilkan oleh si lebah ini ternyata ada satu zat yang itu manfaatnya sangat luar biasa buat kesehatan manusia. Namanya propolis. Ya, propolis itu apa? Propolis itu air liur lebah. Ya, air liur dari lebah. Ya, itu bisa dibayangkan tuh, lebah aja kan kecil sekali itu. Berarti air liurnya sangat sedikit. Dan air liur itu ditempelkan di lubang-lubang sarang lebah yang tujuannya agar bakteri, virus, atau benda asing yang akan masuk ke dalam sarang lebah itu, ya, itu akan mati. Ya, bahkan ada penelitian sarang lebah itu lebih steril dibandingkan dengan ruang operasi. Nah, itu karena ada propolisnya. Jadi dari satu komunitas sarang lebah yang banyak, ya, itu untuk mendapatkan propolis jumlahnya sangat-sangat sedikit. Makanya dari semua material atau zat yang dihasilkan oleh lebah, mulai dari madunya, royal jelly, bee pollen, ya, propolis ini harganya sangat-sangat mahal. Bahkan bisa dikatakan lebih mahal daripada emas.
Kenapa propolis itu sangat berharga buat kesehatan manusia dan memang harganya paling mahal dari semua material atau zat yang dihasilkan oleh lebah tadi? Ya karena memang selain memang jumlahnya sangat sedikit, tapi manfaatnya luar biasa. Sebetulnya propolis ini sudah diketahui sejak zaman dulu, zaman Mesir kuno. Cleopatra konon ceritanya bahwa dia memakai propolis itu untuk kecantikan tubuhnya, baik diminum maupun dioleskan ke wajahnya. Itu cerita ya. Tetapi dalam perkembangan dunia kedokteran modern ini propolis sudah banyak dimanfaatkan untuk kesehatan, ya. Dimana fungsi dari propolis itu sendiri itu sangat banyak. Dia sebagai anti-inflamasi, anti peradangan, dia sebagai antibiotik alami, dia juga punya antioksidan yang cukup kuat, ya, dimana bisa mencegah dan membantu proses pengobatan penyakit-penyakit degeneratif, ya. Intinya bahwa propolis ini manfaat untuk kesehatan itu sangat banyak, ya. Nah, propolis terus terang di luar sana, produk propolis di luar sana itu sangat-sangat banyak. Tetapi saya, Dr. Cahyo, mengingatkan ya. Jadi yang paling sulit itu adalah memisahkan antara wax dan propolisnya. Ini harus dengan teknologi. Karena kalau salah dalam proses itu, yang pada akhirnya propolisnya itu tidak pure propolis, tapi tercampur dengan wax. Nah, wax itu justru yang berbahaya buat kesehatan kita. Jadi kita pengen sehat, kita ingin sehat, tetapi karena salah pengelolaannya, salah memisahkan antara wax dan propolisnya ini yang menyebabkan wax itu masuk ke dalam peredaran darah dan justru menyebabkan pengerasan atau penyempitan pembuluh darah di jantung maupun di pembuluh darah lainnya. Nah, ciri-ciri propolis yang tidak baik, ciri-ciri propolis yang tidak bisa dipisahkan atau tidak sempurna pemisahan antara wax dan zat propolisnya itu sendiri, itu biasanya kalau ditetesin itu akan berubah menjadi kabut putih. Ya, itu menunjukkan propolis itu ya kurang baik lah.